Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soliha? Semoga selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Pak Saroni. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Ya, kita akan mempelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas dengan materi kita, yaitu yang berjudul menyayangi tumbuhan dan hewan. Di tema 2, subtema 3 dan 4. Kali ini kita akan gabungkan materi kita di subtema 3 dan juga 4, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Itu berarti hari ini juga adalah pembahasan terakhir kita di pelajaran bahasa Indonesia subtema atau di tema 2, dan selanjutnya kita akan bahas di tema 3 ya. Soli-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya di pembahasan kita yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, tema 2, subtema 3 dan 4. Soleh-solihah, yuk sama-sama kita ikuti dari awal hingga akhir agar ananda soleh-solihah bisa memahami penjelasan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan di skip ya. Oke, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam jenis tumbuhan dan hewan yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Selain kita bisa memanfaatkan tumbuhan dan hewan, kita juga wajib melestarikan dan menyayangi tumbuhan dan hewan. Soli-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Bapak akan sampaikan beberapa cara merawat tumbuhan. Tadi ingat, selain kita bisa memanfaatkan tumbuhan dan hewan, kita juga wajib merawat tumbuhan dan hewan. Yang pertama kita bahas adalah cara merawat tumbuhan. Yang pertama yaitu melakukan penyiraman secara teratur. Itu diantaranya penyiraman dilakukan di pagi atau di malam hari. Yang kedua, siram tanaman secara merata. Siram tanaman dengan air secukupnya. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah memberikan pupuk. Ingat, hindari pupuk kimia. Para ahli menyarankan untuk menggunakan pupuk kompos dan pupuk yang berasal dari kotoran hewan dan lain-lain. Untuk cara yang ketiga, menyemprotkan dengan cairan anti hama atau disinfektan secukupnya dan tidak berlebihan. Untuk cara yang keempat yaitu memberikan nutrisi tambahan seperti nitrogen, fosfor, magnesium dan lain-lain. Untuk cara yang selanjutnya, itu cara yang kelima, memotong bagian tanaman yang kering atau mati supaya tidak menyebar ke bagian tanaman yang masih bertahan hidup. Untuk cara yang keenam yaitu menjaga kualitas tanah dengan cara rutin menggali media tanam. Inilah dia untuk cara yang keenam. Untuk cara yang selanjutnya yaitu cara yang ketujuh, mengatur suhu dan kelembaban di sekitar tanaman. Contohnya, kita tidak boleh memilih tanaman dingin jika kita tinggal di daerah tropis atau sebaliknya. Untuk cara yang ke-8 yaitu menjaga kebersihan di sekeliling tanaman.
yaitu hindari tumbuhan atau tumpukan sampah di sekeliling tanaman. Buang sisa-sisa kotoran atau debu yang berada di sekitar tanaman. Untuk cara yang kesembilan, ya, rutin melakukan rotasi tanaman, yaitu menanam beberapa jenis tanaman pada musim tertentu dan menanam tanaman yang berbeda di musim berikutnya. Untuk cara yang terakhir, yaitu cara merawat tumbuhan, yaitu cara yang ke-10, memangkas rumput liar. Karena rumput liar di sekitar tanaman akan mengambil nutrisi dari tanah tempat tanaman tersebut tumbuh. Inilah dia beberapa cara untuk merawat tanaman atau tumbuhan. Soli-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak juga sampaikan itu cara menyayangi hewan. Cara menyayangi hewan diantaranya adalah yang pertama, merawatnya dengan baik tentunya. Yang kedua, tidak menyiksa hewan. Yang ketiga, memberikan makan dan minum secara teratur. Yang keempat, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. Yang kelima, mengobati hewan jika sakit, dibawa ke dokter hewan ya jika terdapat hewan kita sakit gitu ya. Selanjutnya yang keenam, menjaga kebersihan badan dan kandang hewan. Dan yang terakhir itu cara menyayangi hewan. Yang ketujuh itu berinteraksi dengan hewan dengan cara mengajak hewan peliharaan kita untuk jalan-jalan dan lain-lain. Inilah dia soleh-solihah, beberapa cara merawat tumbuhan dan juga hewan ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, dan tentunya Bapak juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian materi kali ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada soli-solihah yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini dari awal hingga akhir. Bapak ucapkan, yuk sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Saloni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.